Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk berkumpul di tempat ini dengan harapan bersama, mudah-mudahan dengan niat silaturahim, dengan niat ta'lim, dengan niat kita menjalin ukhuwah. Mudah-mudahan bumi yang kita pijak menjadi saksi kita di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau, dengan harapan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan RT 10 beserta jajarannya, para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ta'lim kita, ini hanya pengantar saja. Saya ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama karangan Syekh Imam Al-Ghazali tentang fadilatut ta'lim, fadilah belajar, fadilah nuntut ilmu. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa firman Allah yang dinukil, yang dibuat, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu firman Allah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u, ajaklah oleh kalian, ila sabili rabbika, pada jalan Tuhanmu. Dengan cara apa kita mengajak? Bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu. Ngajak, orang ngajak itu butuh ilmu. Orang narik supaya simpati itu butuh ilmu, butuh cara, butuh trik, butuh teknik. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh para penyebar Islam pada zaman dahulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan ilmu, dengan strategi, dengan cara, ya, untuk merekrut, untuk menarik, untuk berdakwah. Dan ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sudah jelas benernya, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah jelas salahnya. Akan tetapi yang diajak oleh beliau, yang dilakukan oleh beliau dengan cara sembunyi dulu, keluarganya dulu, teman dekatnya dulu, baru setelah itu Nabi dakwah secara terang-terangan, gitu. Bahkan Nabi pindah, diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka strategi dakwah. Karena Nabi tergencet di Mekah, kemudian sedikit pembelanya, sedangkan di Madinah sudah banyak para pembelanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu adanya dukungan. Wal mau'izatil hasanah, tidak hanya dengan cara ilmu saja. Wal mau'izatil hasanah, harus dengan cara yang baik. Ngajaknya, ngomongnya yang baik. Wal mau'izatil hasanah, ya. Tentunya ini perlu. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mengajak. Nah, tadi sudah diajak oleh Pak RT kita bahwa besok pagi ada kerja bakti.
Ayo kita bareng-bareng kerja bakti bersihin lingkungan kita. Insya Allah kalau lingkungan kita bersih, gotnya juga kagak mampet. Kalau gotnya kagak mampet, lancar jalannya, insya Allah juga makin enak dilihatnya. Ya, sekali lagi saya sarankan, tekankan bahwa lakukan segala sesuatu dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merintah memang Pak RT, akan tetapi itu pun yang namanya bersih-bersih perintahnya agama. Sampai ada hadis bahwa slogan-slogan yang kita sudah kenal, an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu syatrul iman. Kebersihan adalah bagian daripada keimanan. Artinya apa? Tolak ukur keimanan ini di orang Islam itu diukur dengan seberapa bersih dia, seberapa open dia dengan kebersihan. Jenggotnya kemana-mana udah ketahuan, berarti kagak pernah disisir. Berarti kayak tipe orang kagak rapi, rambutnya acak-acakan, yang satu ke sono, yang satu ke sini, udah ketahuan. Kalau bahasa Jawanya kemproh, gitu ya. Jadi bersihnya diri kita itu menandakan seberapa besar keimanan kita, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini tentang fadilah ilmu. Di antaranya adalah innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla, la yantazi'ul ilma intiza'an, Allah tidak akan mencabut ilmu intiza'an minan nasi, intiza'an dengan langsung dicabut ilmu tersebut, minan nasi dari manusia, ba'da ayyutiyahum iyahu, setelah Allah memberikan ilmu itu kepada manusia. Jadi Allah ketika mencabut, ingin menghilangkan satu ilmu, itu Allah nggak langsung cabut ilmu itu dari manusia. Dengan cara apa Allah mencabut ilmu? Walaki yadhabu bidhahabil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi. Maka setiap kali ada ulama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah secara otomatis Allah mencabut seluruh ilmu yang ada pada diri orang tersebut. Misalnya B.J. Habibie udah meninggal belum? Udah ya. Misalnya yang punya teori keseimbangan pesawat, yang menemukan teori tersebut adalah B.J. Habibie dan punya hak paten di dunia. Ketika B.J. Habibie dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh ilmu tentang yang berkaitan dengan hal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika ada orang yang ahli fikih dicabut oleh Allah, maka secara otomatis seluruh ilmu fikih yang ada pada beliau itu adalah otomatis dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ilmu orang-orang yang ahli Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin berkurang ilmu Al-Quran di muka bumi ini. Lantas apa yang terjadi kalau sudah demikian? Hatta idza lam yabqa illa ru'asa'a juhalan, sampai-sampai tidak lagi dapat dijumpai kecuali pemimpin-pemimpin yang bodoh.
yang nggak paham tentang agama, yang nggak ngerti tentang agama. Jadi kalau orang-orang alim sudah diwafatkan oleh Allah, yang tersisa hanyalah para pemimpin tokoh-tokoh agama yang nggak ngerti tentang agama. Apa bahayanya? Insu'ilu, jika para tokoh agama yang nggak paham tentang agama ini ditanya tentang agama oleh masyarakat, aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberikan jawaban yang tidak disertai dengan ilmu, menurut akal pikiran sendiri. Lantas apa yang terjadi? Fayadilluna wa yudillun. Maka kondisi saat itu banyak orang yang sesat menyesatkan. Masyarakatnya kagak ngerti, kemudian yang ditokohkan juga kagak paham. Haditsun muttafaqun alaih min hadits Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim pun juga meriwayatkan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka dari pengajian kita, maka marilah kita perbaiki diri kita perbaiki hati kita dari tahun yang lalu. Kita sudah dilatih oleh Allah selama 1 bulan, kita sudah dilatih oleh Allah selama 30 hari untuk menahan berbagai macam hal, menahan emosi, menahan makan, kita dilatih untuk giat beribadah, kita dilatih untuk qiyamul lail, kita dilatih untuk qiraatil Quran, kita dilatih untuk sabar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasca lebaran ini, setelah Idul Fitri ini, marilah kita pertahankan, kita lanjutkan. Karena bulan Ramadan kemarin adalah bulan latihan, maka prakteknya adalah di bulan ini dan 10 bulan yang akan datang. Masihkah qiyamul lail ada pada diri kita? Masihkah qiraatil Quran kita lakukan? Masihkah sabar itu kita jalankan? Oleh karena itu, mari kita praktekkan, kita terjemahkan, kita aplikasikan latihan kita di bulan Ramadan. Berhasil tidaknya latihan di Ramadan yang lalu tergantung dari praktek kita pada bulan ini dan bulan seterusnya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang dikutip Imam Al-Ghazali adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini adalah terlaknat. Dunia adalah dilaknat. Mal'unun ma fiha. Bahwa dunia ini terlaknat, ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi dunia ini, kata Rasulullah, adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia itu terlaknat, dilaknat, wa ma fiha, apa yang ada di dalam bumi pun juga terlaknat. Illa dzikrullahi subhanahu, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mendukung tentang zikir itu. Nah, zikir ini juga macam-macam, ya. Jadi dunia itu terlaknat kecuali, ya, kecuali yang dipakai oleh zikir dan segala sesuatu yang mendukung zikir. Mik ini bisa terlaknat kalau dipakai nyanyi yang melalaikan zikir kepada Allah. Akan tetapi mik ini bisa menjadi manfaat apabila digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Termasuk yang gelar karpet, termasuk yang masang lampu, segala sesuatu yang mendukung terjadinya zikir itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nggak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya satu, zikir. Yang kedua, au mu'alliman, atau belajar. Nah, ini kita dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar, kita ngaji setiap malam minggu, kita ngaji Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita pelajari tafsirnya, kita pelajari tingkah laku ulama-ulama dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, karena ini Pak Taklim RT, sehingga saya menunggu komando daripada Rohis RT. Saya tidak akan mulai kalau tidak ada komando dari Rohis RT. Takutnya saya nanti kurang adab. Ya, kalau saya suul adab kan repot nanti. Yang ngajar aja gak punya akhlak, apalagi yang ngaji. Kan begitu ya. Jadi kalau ada kegiatan, tolong kasih kabar saya. Dan jangan lupa saya menghimbau kepada para pengurus untuk selalu solid, untuk selalu kompak, selalu koordinasi. Ya, insya Allah segala sesuatu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai detik ini pun saya nggak nyenggol-nyenggol, Pak Cum kapan kajian dimulai, kagak. Sengaja saya antepin karena saya sudah tidak lagi RT 10, saya RT 2. Saya kesini ngajar, nah, saya kesini main remi, udah gitu aja, santai, lebih enjoy, lebih enak gitu ya. Au mu'alliman au muta'alliman, atau ngajar. Jadi ada 3 hal yang tidak dilaknat di dunia ini. Yang pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua adalah ta'lim, belajar, yang ketiga adalah mengajar. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa bekal kita, hidup kita semakin lama semakin berkurang. Kalau tahun yang lalu, ya Ramadan yang lalu, kita kondisi seperti apa, di tahun ini seperti apa. Tidak lama lagi ini sudah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sudah tahun baru Islam lagi. Berarti jatah hidup kita semakin lama semakin berkurang. Hidup semakin, umur kita semakin bertambah, jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Oleh karena itu, mari manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, anak yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, istri yang Allah titipkan kepada kita, materi harta yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkanlah untuk satu, zikir kepada Allah. Yang kedua, manfaatkan untuk belajar, atau manfaatkan untuk mengajar. Itu saja. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sisa umur yang barokah, yang manfaat untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kafi ya mughni ya Fattah ya Razzaq, ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq, ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikian tadi mauidhah hasanah yang